Bab 37, Siapa Nama Ibuku? Yang tergeletak di hadapannya adalah pria yang sebelumnya naik tandu. Saat ini seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudut mulutnya terus mengeluarkan darah segar. Terlihat lukanya sangat parah. Raffi Ye terkejut saat tiba-tiba tanah di kejauhan bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Raffi Ye terperanjat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggendong pria itu dan berlari. Ia segera mengaktifkan teknik mengendalikan pedang karena merasakan tekanan aura yang dahsyat, setidaknya setingkat ranah abadi. Begitu ia mengaktifkan teknik mengendalikan pedang, ia merasakan aura di belakangnya mendadak melesat jauh lebih cepat dan semakin mendekat. Raffi Ye tiba-tiba berteriak marah, "Bangkit!" Begitu ia menggerakkan niatnya, tanah seketika retak. 9 pedang energi yang terbentuk dari kekuatan bumi melesat ke langit, menebas ke arah sumber aura di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi merasakan pedang terbangnya langsung terpental oleh suatu kekuatan. Bersamaan dengan itu, aura mengerikan itu semakin mendekat. Wajah Raffi Ye menggelap. Ia melirik pria yang digendongnya. "Kawan, makhluk itu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya aku harus melepaskanmu." Sambil berkata begitu, ia hendak melepaskan pria itu. Melihat Raffi Ye serius, pria itu langsung memeluk lehernya dengan lemah, "Kawan, selamatkan nyawaku. Aku tidak ingin mati. Kakak perempuanku sangat cantik." Raffi Ye berkata serius, "Kawan, aku tidak bisa mengalahkannya." Pria itu berkata lemah, "Aku akan mengenalkanmu dengan kakakku. Tubuhnya sangat bagus. Kamu lihat, pasti suka." Raffi Ye terdiam. Aura itu semakin mendekat. Raffi Ye tahu tidak bisa lari, jadi ia terpaksa berhenti mendadak. Lalu ia langsung melempar pria itu ke semak-semak di samping. Kemudian ia berbalik dengan cepat, kedua tangan terangkat, seketika tanah di sekitar meledak. Gelombang demi gelombang daya energi bumi yang mengerikan melesat ke langit, bergulung seperti air pasang ke arah kejauhan. Saat ini Raffi Ye juga melihat pemilik aura itu. Seekor binatang iblis yang menyerupai beruang raksasa, bertubuh kekar, bagaikan sebuah bukit kecil. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang ganas. Makhluk itu sedang menyerang ke arahnya. Raffi Ye bergidik. Binatang iblis ini sangat ganas. Boom! Binatang iblis itu menghadapi daya energi bumi Raffi Ye tanpa rasa takut sedikit pun. Ia langsung menabrak dengan keras. Tabrakan ini membuat seluruh bumi meledak, bahkan ruang pun bergetar hebat. Daya energi bumi Raffi Ye langsung tercerai-berai, dan tekanan aura yang dahsyat langsung melemparkannya puluhan meter jauhnya, tepat jatuh di samping pria itu. Tapi ia cepat bangkit. Baru berdiri, darah segar langsung menyembur dari mulutnya. Tangan kanannya menghentakkan tanah dengan keras, kedua tangan terangkat. Bumi dalam radius sekitar 300 meter langsung meledak. Daya energi bumi bergulung-gulung tanpa henti memancar dari kedalaman tanah. Tidak jauh dari Raffi Ye, pria itu melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak seperti lentera. Hatinya sangat terkejut. Kawan ini benar-benar hanya ranah tribulasi besar. Di kejauhan, ketika binatang iblis itu melihat daya energi bumi yang tak terhitung jumlahnya, matanya juga berkilat heran. Jelas, ia juga agak terkejut dengan kekuatan Raffi Ye di hadapannya. Saat itu juga, di bawah kendali Raffi Ye, daya energi bumi yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir deras ke arahnya. Binatang iblis itu menatap dengan sinar ganas, niat membunuhnya memancar. Tiba-tiba ia meraung marah, lalu melompat menyerang Raffi Ye dengan keras. Tabrakan ini membuat daya energi bumi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, tapi tubuhnya pun dipenuhi retakan. Saat itu juga,
Rafie tiba-tiba mengangkat pria yang masih terkejut dan langsung lari. Bum bum bum. Di belakang, suara ledakan terus terdengar. Itu suara bumi yang runtuh. Mendengarnya, jantung Rafie berdebar kencang. Binatang iblis ini terlalu ganas. Tapi segera, ia mendapati suara itu hilang. Rafie agak heran. Ia menoleh dan melihat binatang iblis itu sedang menatap mereka berdua dari puluhan meter jauhnya. Kenapa dia tidak mengejar? Rafie dan pria itu sama-sama bingung. Saat itu, binatang iblis itu tiba-tiba mundur perlahan. Namun, setelah mundur lebih dari 60 meter, ia berhenti dan terus menatap mereka berdua. Wajah Rafie muram. Ia perlahan berbalik, menyapu pandang ke sekeliling. Saat ini, ia dan pria itu berada di tengah reruntuhan batu, dikelilingi hutan lebat, tapi area tempat mereka berada adalah reruntuhan batu. Ini jelas tidak normal. Pria itu juga jelas menyadari tempat ini tidak normal. Wajahnya tampak tegang. Rafie tidak berani maju terus, tapi juga tidak berani pergi. Ia mengeluarkan sebutir pil obat dan meminumnya. Seperti teringat sesuatu, ia menoleh ke pria itu. Ia ragu sebentar, lalu mengeluarkan sebutir pil penyembuhan darah. Pria itu langsung mengulurkan tangan untuk mengambil, tapi melihat Rafie membelah pil itu menjadi dua, lalu hanya memberinya setengah. Ekspresi pria itu membeku. "Kamu..." Rafie dengan hati-hati memasukkan setengah pil yang tersisa ke dalam botol, lalu berkata, "Ini sangat berharga. Aku harus hemat menggunakannya." Pria itu menatap Rafie, "Kamu serius?" Rafie berkata serius, "Tentu saja." Pria itu berkata dengan suara bergetar, "Kawan, ini hanya pil obat tingkat 2. Rafie agak bingung, "Pil obat tingkat 2? Pria itu menatap Rafie, "Kamu tidak tahu." Rafie menggeleng. Keluarga Ye hanya keluarga kelas rendah. Barang berharga seperti pil obat, mereka benar-benar belum pernah melihatnya. Pria itu berkata dengan nada berat, "Jangan bercanda. Dengan daya tempur begitu, kamu pasti bukan orang sembarangan, kan?" Rafie berkata, "Aku dari keluarga kelas rendah." "Tidak mungkin." Pria itu terkejut, "Meskipun tingkat kultivasimu rendah, tapi kekuatan tempurmu agak berlebihan. Bagaimana mungkin dari keluarga kelas rendah?" Rafie berkata datar, "Ada untungnya aku berbohong." Pria itu menatapnya tanpa berkata. Rafie melirik binatang iblis di kejauhan. Sepertinya dia juga tidak berniat pergi, hanya duduk di sana menatap mereka, sesekali menjilat bibir. Rafie juga duduk, lalu berkata, "Aku panggil kamu apa?" Pria itu memasukkan setengah pil ke mulut, lalu berkata, "Victormu." "Kamu?" Rafie berkata, "Rafie." Victormu menatap Rafie, "Rafie." Rafie mengangguk, "Ya." Victormu mengacungkan jempol, "Siapa yang memberimu nama ini?" "Nama, Mandat Langit." "Keren sekali." Rafie berkata, "Mungkin ibuku yang memberikannya." Victormu tertawa, "Ibumu benar-benar berani. Nama ini beban karmanya kegedean. Aku sarankan kamu ganti nama, biar nggak sering kena hajar nanti." Rafie terdiam. Victormu tiba-tiba berkata lagi, "Kamu benar-benar dari keluarga kelas rendah." Rafie mengangguk. Victormu mengerutkan kening, bingung, tidak masuk akal. "Kamu keluarga kelas rendah tapi sekuat ini." Rafie berkata, "Aku punya Tazu yang sangat-sangat-sangat hebat. Beliau maha tahu, maha kuasa, adalah super bijak dunia manusia." Xiao Ta terdiam. Victormu penasaran, "Tazu kerja apa?" Rafie terdiam sejenak. Ia benar-benar tidak tahu Tazu kerja apa, jadi bertanya dalam hati, "Tazu, dulu kamu kerja apa?"
Xiao Ta berkata, mengasuh anak. Raffi Ye terdiam. Raffi Ye mengira Tazu tidak nyaman memberitahunya, jadi tidak bertanya lebih lanjut. Ia melirik Victor Mu, khusus mengasuh Kaisar Agung, khusus mengajar kultivasi Kaisar Agung. Dikenal sebagai Tazu, sang guru Kaisar. Xiao Ta terdiam. Victor Mu menggeleng, tidak pernah dengar Tazu apa. Raffi Ye berkata serius, sepertinya levelmu belum cukup tinggi. Sudut mulut Victor Mu berkedut. Raffi Ye berkata, cepat istirahat. Kita pikirkan cara keluar dari sini. Victor Mu tiba-tiba berkata, bisa kasih aku satu pil yang utuh. Raffi Ye berkata, kamu tidak bawa pil obat sendiri. Victor Mu berkata dengan nada berat, cincin penyimpananku baru saja dirampok orang. Sialan. Bikin kesal. Kalau bukan diserang mendadak, masa aku takut pada seekor binatang iblis ranah abadi. Kesal sekali. Raffi Ye menatapnya tanpa berkata. Victor Mu tidak mengerti, kenapa kamu menatapku begitu? Raffi Ye berkata, kamu mau bohongi aku untuk mendapat pilku. Astaga. Victor Mu menatap Raffi Ye tidak percaya, kawan, Aku nipu kamu buat satu pil obat tingkat 2. Dulu aku makan pil tingkat langit seperti kacang, kamu tahu. Raffi Ye bertanya dalam hati, Tazu, kamu tahu pil tingkat langit? Xiao Ta berkata, tidak pernah dengar. Raffi Ye melirik Victor Mu, Tazu bilang dia tidak pernah dengar soal pil tingkat langit. Kamu tidak jujur. Wajah Victor Mu langsung menggelap, kawan, dengarkan aku. Tazu itu kemungkinan besar cuma penipu. Mending jangan ikut-ikut dia. Namanya saja kedengarannya cuma gaya untuk menipu orang. Xiao Ta terdiam. Raffi Ye berpikir sebentar, lalu berkata, lukamu agak parah. Makan 2 butir pil obat lagi juga sia-sia. Victor Mu benar-benar bingung. Sialan, orang ini hampir terluka parah untuk menyelamatkannya, tapi sekarang tidak mau memberikan satu pil obat tingkat 2. Jangan-jangan benar-benar miskin. Ia berpikir sebentar, lalu berkata, kawan, begini. Kamu beri aku satu dulu. Setelah keluar, aku beri kamu 10 pil tingkat langit. Aku orangnya pegang janji. Raffi Ye malah tertawa, tidak usah. Sambil berkata, ia mengeluarkan satu pil obat dan memberikannya ke Victor Mu. Bukan aku pelit, tapi aku rasa kamu bisa bertahan. Dengan begini, aku bisa hemat satu. Ekspresi Victor Mu membeku. Kawan, aku hampir mati, kamu malah merasa aku bisa bertahan. Raffi Ye berkata lagi, binatang iblis yang barusan kamu hadiahkan, itu nilainya tidak sedikit. Aku harus berterima kasih. Victor Mu menelan pil itu, lalu berkata, kamu menyelamatkanku karena ini. Raffi Ye mengangguk, ya. Tapi kalau tahu dari awal binatang iblis itu seganas itu, mungkin aku langsung lari. Haha. Victor Mu bersandar di batu. Ia melirik Raffi Ye sambil tertawa, kamu cocok dengan seleraku. Ngomong-ngomong, kalau kamu dari keluarga kelas rendah, gimana caramu berkultivasi? Setahuku, keluarga kelas rendah bahkan tidak punya metode kultivasi yang layak. Raffi Ye berkata tenang, aku menciptakan sendiri satu metode kultivasi. Victor Mu menatap Raffi Ye tidak percaya, kamu ciptakan sendiri. Raffi Ye mengangguk. Victor Mu berkata, boleh aku lihat? Raffi Ye berkata, mau tukeran lihat? Victor Mu terdiam. Metode kultivasi yang dia pelajari tentu bukan metode kultivasi biasa. Tidak bisa disebarkan sembarangan. Raffi Ye tertawa, kalau tidak nyaman sudah. Victor Mu tertawa mengejek diri sendiri. Orang ini sudah menyelamatkan nyawanya. Hutang nyawa lebih besar dari langit, tapi dia masih memperhitungkan satu metode kultivasi. Sialan,
dia benar-benar bajingan. Memikirkan ini, ia melirik Raffi Ye sambil tertawa, boleh. Raffi Ye langsung mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya ke Victormu, ini ciptaanku, namanya teknik mandat langit. Kamu lihat dulu. Victormu menerimanya dan melihat. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ia mengangkat kepala melirik Raffi Ye, ini benar-benar ciptaanmu. Raffi Ye mengangguk, ya. Kenapa, kamu tidak bisa menciptakan metode kultivasi? Mudah sekali. Ekspresi Victormu membeku. Melihat wajah polos cerah Raffi Ye, dia tidak yakin apakah orang ini benar-benar berpikir begitu atau sedang pamer. Victormu terdiam sejenak, lalu berkata, pantas ibumu berani ngasih kamu nama, mandat langit. Siapa nama ibumu? Raffi Ye bertanya dalam hati, Tazu, siapa nama ibuku? Xiao Ta tanpa sadar berkata, namanya. Sekarang bukunya masih masa uji, jadi update belum bisa banyak. Soalnya tiap tes ada batasan jumlah kata, kalau lewat, babnya nggak kenggah. Setelah tes selesai, bakal update lebih sering. Terima kasih semua pembaca dan teman yang mendukung. Belakangan juga melihat review kalian di kolom komentar, ternyata kalian menebak-nebak identitas asli Raffi Ye. Aku lihat kalian belum ada Fang benar-benar menebak dengan tepat. Bab 38, Dasar Mulut Bacot. Namanya. Xiao Ta tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimat. Siapa nama ibunya? Raffi Ye sebenarnya juga agak penasaran dengan hal ini. Sampai saat ini, dia sama sekali tidak tahu tentang asal-usulnya. Melihat Tazu terdiam, Raffi Ye bertanya dalam hati, Tazu, sekarang belum bisa bilang, iya. Xiao Ta menjawab, ya. Raffi Ye tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Xiao Ta berkata, nanti biarkan dia yang memberitahumu sendiri. Raffi Ye mengangguk. Baik. Saat itu, Victormu tiba-tiba menyerahkan kembali gulungan kepada Raffi Ye. Metode kultivasi kamu sangat istimewa. Meskipun levelnya sekarang belum begitu tinggi, tapi batas atasnya tidak terbatas. Aku akan menyalurkan metode kultivasiku padamu. Jangan menolak. Begitu ia berkata, Raffi Ye merasakan sejumlah informasi mengalir ke dalam laut kesadarannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Victormu dengan penasaran. Teknik bintang Dao. Victormu mengangguk. Metode kultivasi dari peradaban kami. Sebenarnya, kamu tidak bisa melatih metode ini. Raffi Ye tidak mengerti. Mengapa? Victormu berkata, karena untuk melatih metode ini, harus memiliki kristal inti bintang. Kamu pasti tidak tahu apa itu kristal inti bintang. Raffi Ye berkata jujur, memang tidak tahu. Victormu menatapnya. Satu kristal inti bintang bisa ditukar dengan setidaknya 3 juta kristal sumber sejati. Sedangkan satu kristal sumber sejati bisa ditukar dengan lebih dari 1 juta kristal spiritual. Astaga! Raffi Ye terpana. Astaga! Victormu berkata, itu masih konservatif. Kenyataannya, bahwa 3 juta kristal sumber sejati pun belum tentu kebagian satu kristal inti bintang. Dan untuk melatih metode ini, butuh sangat banyak kristal inti bintang. Dulu peradaban kami sampai bangkrut gara-gara metode ini. Raffi Ye sangat terkejut. Setelah menenangkan diri, dia berkata, tidak apa-apa, aku hanya akan mempelajarinya saja. Tapi aku untung besar. Metode kamu jauh lebih hebat dari punyaku. Victormu tersenyum. Kamu kan sudah menyelamatkan nyawaku. Satu metode kultivasi itu apa artinya? Lagi pula, metode kamu juga tidak buruk. Bagiku sangat membantu. Raffi Ye bertanya, bagaimana kondisi lukamu sekarang? Victormu tersenyum pahit. Baru pulih 30%.
Raffiye menoleh ke arah binatang iblis di kejauhan. Binatang iblis itu masih menatap mereka dengan sikap seolah takkan berhenti sebelum salah satunya tumbang. Raffiye bingung. Kenapa dia begitu ngotot mengejarmu? Victor Mu berkata, tadi aku lewat wilayah ya, aku hajar dia. Setelah aku diserang secara diam-diam, dia melihat aku terluka, jadi terus mengejarku. Raffiye meliriknya. Pantas saja. Victor Mu terdiam. Raffiye berkata, lagi pula dia juga tidak berani mendekat. Kita istirahat dulu saja. Victor Mu berkata dengan nada berat, tempat ini ada yang aneh. Perasaanku nggak enak. Wajah Victor Mu menjadi suram. Raffiye berkata, kamu istirahat dulu. Aku akan mempelajari teknik bintang dao kalian, lalu lihat apakah ada cara untuk mengalahkan binatang iblis itu. Victor Mu terdiam. Raffiye duduk bersila. Dia mulai mempelajari teknik bintang dao itu. Dia segera menemukan bahwa metode kultivasi teknik bintang dao ini berhubungan dengan bintang-bintang, yaitu kekuatan bintang. Bintang-bintang juga punya energi. Raffiye mendongak, tapi sayang, hutan lebat menutupi pandangannya sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Daya energi bumi tidak terbatas, bintang-bintang juga tidak terbatas. Kalau dia bisa mengendalikan kedua kekuatan ini secara bersamaan. Memikirkan hal ini, matanya langsung berbinar. Ini bukan tidak mungkin. Tapi dia segera tenang kembali. Karena sekarang dia bahkan belum sepenuhnya menguasai daya energi bumi, sudah mau menguasai kekuatan bintang. Ini agak tidak realistis. Dan meskipun bisa menguasai kekuatan bintang, dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia juga belum sanggup mengendalikannya. Lebih baik pelajari fase Dharma ini dulu. Benar saja, dia menemukan bahwa dalam teknik bintang dao, ada yang mengajarkan cara mengondensasi fase Dharma. Fase Dharma adalah wujud yang terbentuk dengan menghubungkan diri pada energi langit dan bumi, meniru tatanan alam setinggi langit, selebar bumi seakan menyatu dengan semesta. Sedangkan metode kondensasi fase Dharma dalam teknik bintang dao, tidak berkomunikasi dengan energi langit dan bumi, melainkan langsung berkomunikasi dengan kekuatan bintang untuk mengondensasi fase bintang. Setelah mempelajarinya, ekspresi Raffiye semakin serius. Karena dia menemukan bahwa teknik bintang dao ini benar-benar luas dan mendalam, seluas alam semesta, tidak terbatas. Tadi dia bilang mau berbagi metode kultivasi dengan lawan, benar-benar agak lancang. Memikirkan hal ini, dia merasa agak bersalah. Lalu dia mengeluarkan satu pil penyembuhan darah dan memberikannya kepada Victor Mu. Makan satu lagi. Victor Mu tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba jadi begitu dermawan? Raffiye berkata, tidak apa-apa. Cepat makan. Victor Mu meliriknya. Kamu ini. Raffiye mulai berlatih lagi. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan kekuatan bintang, tapi dia bisa berkomunikasi dengan daya energi bumi. Jadi dia mulai mengadaptasi metode kondensasi fase Dharma dalam teknik bintang dao untuk berkomunikasi dengan daya energi bumi. Sekitar setengah jam kemudian, Raffiye tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju binatang iblis itu. Victor Mu Fang sedang beristirahat tiba-tiba berkata, mau ngapain? Raffiye berkata dengan bersemangat, sepertinya aku bisa. Victor Mu terdiam. Raffiye berhenti pada jarak sekitar 30-40 meter dari binatang iblis itu. Binatang iblis itu melihatnya mendekat dan langsung berdiri. Saat itu juga, Raffiye tiba-tiba membuat segel tangan. Bangkit. Boom. Bumi retak, dan aliran daya energi bumi yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Semuanya langsung berkumpul di belakang Raffiye, lalu sedikit demi sedikit mengondensasi menjadi sebuah bayangan.
Fase Dharma. Melihat pemandangan ini, Victor Mu di kejauhan matanya langsung melotot sebesar mata sapi. Astaga! Binatang iblis di kejauhan juga terpaku di tempat. Apa-apaan? Orang ini bukan ranah tribulasi besar. Kok bisa mengondensasi fase Dharma? Dan fase Dharma ini agak tidak normal. Setelah fase Dharma di belakang Raffi Y terkondensasi, tingginya mencapai sekitar 600–700 meter. Kemegahannya jauh melampaui fase Dharma pada umumnya di ranah fase Dharma. Yang lebih unik lagi, fase Dharma ini dikondensasi dari daya energi murni, sehingga seluruh fase Dharma berkilau keemasan pucat yang terlihat sangat spektakuler dan menyilaukan. Fase murni. Seluruh fase Dharma menebarkan tekanan aura yang kuat. Hutan lebat dalam radius sekitar 300 meter di bawah tekanan ini langsung hancur menjadi debu, sangat dahsyat. Di hadapan Raffi Y, binatang iblis itu menatapnya tajam. Di matanya, ada sedikit ketidakpercayaan. Seorang kultivator ranah tribulasi besar ternyata bisa mengondensasi fase Dharma. Dan fase Dharma ini juga sangat tidak normal. Apa-apaan ini? Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam fase Dharma di belakangnya, Raffi Y langsung sangat bersemangat. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Fase bumi. Yang membuatnya senang bukan hanya berhasil mengondensasi satu fase Dharma. Yang benar-benar membuatnya senang adalah melihat banyak kemungkinan. Dia bisa menggunakan metode kultivasinya untuk mengendalikan daya energi bumi, juga bisa mengendalikan kekuatan lain. Dengan kata lain, dia bisa mengondensasi banyak fase Dharma yang berbeda. Saat itu juga, binatang iblis di kejauhan tiba-tiba melompat, seperti peluru meriam menerjang ke arahnya dengan ganas. Raffi Y mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Fase Dharma di belakangnya juga mengepalkan tinju raksasa. Saat Raffi Y melayangkan satu pukulan, fase Dharma itu juga memukul binatang iblis itu dengan keras. Boom! Dengan suara ledakan yang menggelegar, fase Dharma Raffi Y ternyata berhasil memukul mundur binatang iblis itu sejauh 30–40 meter dengan satu tinju. Tanah di depan Raffi Y juga karena kekuatan dahsyat dari tinju ini terguncang hingga terbentuk lubang besar yang dalam. Betapa dahsyatnya satu pukulan itu. Tapi setelah tinju ini, Raffi Y juga langsung roboh. Kekuatan spiritual terlalu terkuras. Rasa lelah yang mendalam seperti air pasang menyerang dari dalam tubuhnya, hampir membuatnya pingsan. Saat itu juga, Victor Mu tiba-tiba berlari ke depannya, lalu memanggulnya kembali ke tumpukan batu acak. Raffi Y segera mengeluarkan satu pil obat dan meminumnya. Tapi merasa tidak cukup, dia mengeluarkan satu lagi dan meminumnya. Victor Mu menoleh ke arah binatang iblis itu. Ketika melihat penampilan binatang iblis itu, dia langsung terkejut dalam hati. Ternyata kepala binatang iblis itu penuh darah. Dilihat lebih teliti, kepala binatang itu sudah retak dan darah terus mengalir keluar. Bukan hanya kepala, tubuhnya juga muncul banyak retakan, darah menutupi seluruh tubuh. Pertahanannya jebol. Victor Mu menoleh ke Raffi Y di sampingnya dengan pandangan aneh. "Kamu benar-benar monster." Yang membuatnya terkejut bukan hanya Raffi Y dengan ranah tribulasi besar bisa melukai parah satu binatang iblis ranah abadi. Yang lebih membuatnya terkejut adalah Raffi Y ternyata bisa mengondensasi fase Dharma dalam waktu sesingkat itu. Dan dia bisa melihat orang ini menggabungkan metodenya dengan metode kultivasiku, meskipun hanya menggabungkan sebagian. Tapi ini terlalu berlebihan. Baru lihat sebentar saja sudah bisa menggabungkannya. Sial, benar-benar monster. Saat ini, Raffi Y merasa sangat tidak enak badan. Karena dia merasa kekuatan spiritualnya sangat terkuras.
Kalau bukan karena ditopang kemauan, dia sudah pingsan. Dan di tempat ini, dia tentu tidak berani membiarkan dirinya pingsan. Meskipun dia berhasil mengondensasi fase bumi, kelemahannya juga sangat jelas, yaitu kekuatan spiritualnya sekarang masih sangat kurang. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa dengan levelnya, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti mengondensasi fase Dharma. Roar. Saat itu juga, binatang iblis di kejauhan tiba-tiba mengaum dan memukul-mukul tanah dengan gila. Dia marah. Dia menatap Raffi Ye dengan marah dan mengaum, "Keluar kamu." Raffi Ye langsung terkejut. Dia bisa bicara manusia. Sudut bibir Victor Mu berkedut. Kata-katamu itu. Dia kan binatang iblis ranah abadi. Bukan hanya bisa bicara, tapi juga bisa berubah wujud. Raffi Ye berkata, "Oh begitu." Victor Mu berkata, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Raffi Ye tersenyum pahit. "Masih sangat lemas." Victor Mu berkata, "Kekuatan spiritualmu terkuras." Saat itu juga, binatang iblis di kejauhan tiba-tiba mengaum lagi. "Keluar, keluar." Victor Mu merasa terganggu oleh teriakan itu, lalu memprovokasinya, "Kalau berani, ke sini." Tapi dia tidak menyangka, binatang iblis itu langsung menyerang ke arah mereka. Ekspresi Victor Mu membeku. Wajah Raffi Ye langsung menggelap. "Dasar mulut bacot. Sialan." Victor Mu terdiam. Bersambung.